subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Pernikahan Raja Lontung dan silsilah marga Simatupang. Si Raja Batak mempunyai dua putra, Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Guru Tatea Bulan mempunyai 5 orang putra, Raja Biak-Biak atau Raja Uti, Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, dan Silau Raja. Ya, Saribu Raja mempunyai 2 putra, Raja Lontung dari istri Si Boru Pareme dan Raja Borbor dari istri Nai Manggiring Laut. Pernikahan si Raja Lontung dengan Si Boru Pareme. Ya, si Raja Lontung menjalani kehidupan yang bahagia bersama ibunya, yaitu Si Boru Pareme. Setelah dewasa teman, si Raja Lontung ingin mencari pasangan hidup. Dia ingin mencari paribannya, putri dari pamannya, atau putri dari saudara laki-laki ibunya, untuk dijadikan istri atau parsinonduk bolon. Ya, Si Boru Pareme takut menunjukkan keberadaan dari keluarga yang sebenarnya pernah mengusirnya, yaitu ibotonya atau saudaranya. Akhirnya Si Boru Pareme mencari akal teman. Dia menyuruh anaknya si Raja Lontung ke sebuah permandian yang sekarang dikenal dengan Aek Sipitudai atau 7 rasa. Iya, dulu tempat itu pemandian Boru Pareme. Si Boru Pareme memberi arahan pada anaknya. Anakku, pergilah ke pemandian yang ada di sana, tempat putri pamanmu mandi. Carilah yang mirip seperti ibumu. Tegurlah dia, sampaikanlah pesanku ini, lalu pasangkanlah cincin ini ke jarinya. Sambil Si Boru Pareme memberikan cincin kepada putranya. Bila cincin ini cocok di jarinya, itulah paribanmu atau anak dari pamanmu. Lalu ajaklah dan bawalah dia ke sini. Begitulah pesan dari Si Boru Pareme. Maka berangkatlah si Raja Lontung menuju ke Aek Sipitudai tersebut. Namun tanpa sepengetahuan si Raja Lontung teman, ibunya pun langsung pergi mendahului si Raja Lontung ke Aek Sipitudai dengan melintasi jalan lain tentunya. Dengan waktu yang sudah diatur teman, sampailah ibunya terlebih dahulu ke Aek Sipitudai tersebut dan mandi sambil menunggu datangnya si Raja Lontung yang kini sudah menjadi pria dewasa. Sampai di pancuran Aek Sipitudai, si Raja Lontung sontak heran. Ia melihat gadis persis seperti wajah ibunya. Ya, si Raja Lontung mendekati perempuan yang sedang mandi itu teman. Ditemuinya lah perempuan tersebut dan ditegurnya, seperti pesan ibunya Si Boru Pareme. Perempuan yang sedang mandi itu tidak lain adalah ibu kandung si Raja Lontung sendiri. Ya, Si Boru Pareme memang terlihat cantik teman dan tidak terlihat seperti ibu-ibu pada saat mereka berjumpa di situ. Raja Lontung melakukan semua yang disampaikan oleh ibunya sebelumnya dan semuanya cocok dengan yang diisyaratkan oleh ibunya sebelumnya. Lalu dipasangkannya lah cincin yang dibawanya pada tangan perempuan itu. Perempuan itu lantas dibawa oleh si Raja Lontung dan dijadikan menjadi istrinya. Kalaupun akhirnya Si Boru Pareme mengambil keputusan yang bertolak belakang dengan adat kebiasaan manusia dengan menikahi anaknya sendiri, hal itu merupakan pemikiran yang dilatar belakangi oleh keadaan mereka pada saat itu. Iya, amat sulit, yaitu diasingkan oleh saudara-saudaranya di sebuah hutan belantara karena melakukan tindak sumbang hingga mengandung si Raja Lontung.
Ya, pertimbangannya ialah karena anak tunggalnya tersebut telah dipelihara dengan taruhan nyawa. Si Boru Pareme tidak ingin anaknya dibiarkan dalam kesendirian hingga mati bunuh atau mati tanpa keturunan. Ya, si Boru Pareme mengadu kepada Mulajadi Nabolon. Dia bertekad bahwa dirinya tidak akan membiarkan anaknya hidup sebatang kara dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Sekalipun untuk itu harus dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Ya, jalan pemikiran inilah yang mendorong si Boru Pareme untuk memperdaya anaknya dengan menyuruhnya pergi untuk menemui paribannya. Hasil dari perkawinan mereka, teman, lahirlah anak-anak dari si Raja Lontung yang dikenal dengan Lontung Sisia Sadaina. Lontung Sisia Sadaina memiliki pengertian yang sangat mendalam, yaitu 9 atau sia, orang bersaudara yang memiliki satu ibu atau marinahon bernama si Boru Pareme. Ya, ke-9 orang yang dimaksud adalah terdiri dari 8 orang atau 7 orang putra dan 1 putri, anak dari si Boru Pareme dari suaminya si Raja Lontung, ditambah si Raja Lontung itu sendiri yang juga anaknya dari suaminya Saribu Raja atau Ibotonya. Ya, semuanya menjadi 9 orang dari seorang ibu yang bernama si Boru Pareme. Raja Lontung mempunyai 7 orang putra, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, dan Siregar. Ya, Simatupang mempunyai 3 putra, Togatorop, Sianturi, dan Siburian. Generasi Simatupang sekarang ini antara generasi 15 sampai 19. Simatupang adalah salah satu marga Batak yang berasal dari Muara Tapanuli Utara dan merupakan putra kelima dari Raja Lontung. Toga Simatupang atau sundut 5 dari si Raja Batak menikah dengan Boru Sipaitua dan melahirkan 3 orang laki-laki dan 2 anak perempuan. Berikut adalah ketiga anak laki-lakinya. Yang pertama, Togatorop menikah dengan Boru Sipaitua, Boruni si Raja Partano Naiborngin, dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Parbarumbung atau Panopomas menikah dengan Boru Gultom dan melahirkan Ompu Tuan Dolok. Yang kedua, Baginda Mulana menikah dengan Boru Sarumpait dan melahirkan Bagot Sinta. Sianturi menikah dengan Boru Manurung dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Simanggonding menikah dengan Boru Napitupulu dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu si Harinuan dan Siata atau si Lala Lasyak atau Butu Sabungan. Si Mataniari menikah dengan Boru Utahayan dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Baginda Malim dan Tunggul Nidolo. Siburian menikah dengan Boru Tamba dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Tuan Nahum menikah dengan Boru Tamba dan melahirkan Guru Saunangon. Tuan Napang menikah dengan Boru Tamba dan melahirkan 2 anak laki-laki, yaitu Tuan Naungkup atau Parbaju Bosi dan Raja Sialaman atau Datu Panggana Mora Debata. 2 anak perempuan dari Simatupang dan Boru Sipaitua adalah Manggiring Omas menikah dengan Raja Hasibua dan Nai Pinggan Matio. Nah teman, itu tadi adalah sejarah pernikahan Raja Lontung dan silsilah marga Simatupang. Ya, jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Admin bukanlah manusia sempurna, masih terus belajar dan terus belajar. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.